Peresmian secara fisik kepada Murwa Candika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, jumpa kembali dengan kami, media Mbak Gampeng, saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Pada liputan kali ini kami akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu untuk melihat suasana upacara atau gelar upacara umat Hindu untuk acara melaspas program 1000 Candi yang berada di Dusun Putok, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada liputan kali ini, ratusan umat Hindu telah berkumpul di pelataran rumah produksi candi yang berada di Dusun Putok. Dan kita lihat kawan, di depan kami ini sedang melaksanakan pencucian air patirtan ya, yang sudah dilaksanakan persembahyangan tadi pagi. Dan kita akan terus berlanjut untuk melihat dan untuk mencari informasi-informasi apa yang kami perlukan untuk melengkapi video pada pagi hari ini. Program 1000 Candi adalah merupakan gebrakan nyata dari umat Hindu untuk meluhurkan atau membudidayakan candi tersebut sebagai candi warisan leluhur Jawa yang saat ini masih tertinggal tempat yang digunakan untuk tempat ibadah umat Hindu itu sendiri. Karena berbeda dengan di Bali, karena candi ini adalah merupakan sangat diutamakan untuk meluhurkan para leluhur kita yang mendahului kita. Dan suasananya pada pagi hari ini cukup ramai sekali kawan, karena liputan kali ini itu dihadiri dari pengurus PHDI Kabupaten Kediri, pengurus PHDI Provinsi Jawa Timur, juga pusat hadir di pagi hari ini. Dan kita lihat di sini, kita lihat ini banten-banten yang nanti akan disucikan terlebih dahulu, dan nanti untuk melengkapi pada upacara yang saat ini dilakukan oleh para pendeta yang ada di Dusun Putok ini. Dan kebetulan pagi hari ini, yaitu yang pernah mendapatkan program 1000 Candi sedang berhadapan dengan pendeta untuk melakukan sesuatu yang perlu dilaksanakan pada pagi hari ini. Karena pada program 1000 Candi kali ini adalah merupakan program kedua. Pada tahun yang lalu hampir mencapai sekitar 200 sampai 300 lebih, dan program kedua ini hampir mencapai sekitar 600 lebih. Dari program 1000 Candi ini akan kelihatan nyata bahwa umat Hindu akan semakin gembira dengan adanya candi, maka akan meningkatkan ibadahnya kepada para leluhurnya. Kita lihat kawan-kawan ya, seperti ini suasananya.
kawan-kawan, kita akan mencari informasi untuk lebih detailnya lagi seperti apa. Mari bersama-sama kita ikuti bersama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya. Ini mohon dijelaskan, Pak, untuk rangkaian acara di pagi hari ini. Monggo, Pak. Sebetulnya acara ini kan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia ya. Iya. Namanya sama dengan peresmian umat yang hadir dan juga peresmian secara metafisik kepada beliau-beliau yang suci. Nah, itu intinya. Jadi ini semacam awalnya pembersihan, lalu penyucian, sehingga dia menjadi nanti candi-candi itu menjadi sebuah bangunan yang betul-betul sakral, yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan persembahyangan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada leluhur yang sudah menjadi Ista Dewata. Nah, kenapa candi? Ini sebetulnya bermula di Jawa Tengah, di Gunung Wukir Magelang itu tahun 732 Masehi dibangun sebuah candi yang namanya Candi Kunjara Kunja. Kemudian lebih dikenal dengan Candi Gunung Wukir oleh seorang raja Jawa yang namanya Raja Sanjaya. Nah, ketika itu dibangun ternyata memberikan kemakmuran di Jawa. Akhirnya di Jawa dibangunlah ratusan candi, sehingga zaman itu, di masa itu Jawa mengalami kemakmuran yang sangat amat luar biasa. Bahkan Jawa pernah menjadi dan menguasai separuh pelabuhan dagang dunia dari Afrika, namanya Jenggi. Kemudian Desantara, itu Cina yang kita kenal sekarang. Kemudian Asia Tenggara, itu Dwi Pantara. Lalu Nusantara termasuk Australia. Nah, semua itu muncul karena kekuatan yang ada dan berasal dari candi itu. Nah, kemudian belakangan kita lihat kan kondisi masyarakat kita Jawa itu tidak semuanya makmur. Ada yang semakin terpuruk. Oleh karena itu setelah saya belasan tahun mempelajari kenapa Jawa seperti itu, saya ingin mengembalikan sekarang dengan candi ini yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan agama. Yang jelas ini candinya orang Jawa, dengan harapan kemakmuran Jawa ini akan kembali. Inilah bagian daripada upaya kita untuk menjawakan kembali Jawa yang terkenal dengan kemakmuran di masa lalu. Nah, kemudian candi ini asal dari mana sih kok bentuk candi? Itu asal dari gunung. Kenapa? Karena referensi utama hidupnya orang Jawa itu berasal dari gunung. Ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semua gunung. Karena gunung diyakini pertama menjadi tempat atau surganya ke masyarakatan Jawa sejak zaman dulu. Jadi leluhur kita dianggap di gunung. Iya, dan kemudian karena leluhur di gunung juga memberikan kemakmuran dan kesuburan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sesajinya itu pasti hasil bumi. Ya, entah dari beras, ya, dari buah-buahan, lalu ada ikan-ikan air tawar, itu semua gunung. Jadi sebetulnya Jawa itu bisa jaya karena gunung. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan, sehingga kita lupa di setiap rumah tangga itu tidak ada simbol gunung. Oleh karena itu simbol gunung adalah candi, sehingga candilah yang kita bangun di setiap rumah tangga. Dan program 1000 Candi yang dilaksanakan oleh Yayasan Widya Mandala Nusantara ini, ya, ini gratis. Jadi candi itu gratis. Umat yang rumahnya dan sudah mendaftar untuk dibangun candi itu nggak bayar, dia gratis itu. Itu semua biayanya atas yayasan seperti itu. Nah, ini kita tidak akan berhenti sampai nanti akhirnya generasi berikut kita betul-betul akan mengembalikan kemakmuran Jawa ini. Nah, itulah. Nah, salah satu pola untuk mensahkan keberadaan candi itu secara fisik maupun secara gaib, ada acara namanya Murwa Candika. Benar? Ya. Ini untuk tujuan yang utama, Pak. Tujuannya acara ini yang mengesahkan, jadi mempermaklumkan kepada masyarakat luas dan kepada alam semesta bahwa candi ini akan menjadi bangunan yang sangat bermanfaat sesuai dengan kehendak leluhur kita. Gitu. Ini untuk harapan umat Hindu Jawa. Ini menurut Bapak bagaimana? Untuk harapan ke depan. Oh ya, saya berharap dalam 3 tahun ini akan terjadi perubahan yang luar biasa di kalangan masyarakat Hindu Jawa. Akan terjadi perubahan secara ekonomi. Dan sekarang sudah mulai. Karena kami sebetulnya bukan di sini saja yang bangun candi. Di Banyumas kami bangun candi, di Pekalongan bangun candi, dan ternyata memang luar biasa. Baik dampaknya kepada kerukunan dan keguyuban, dampaknya kepada kemakmuran ekonomi. Ini yang penting sebetulnya. Ini kan hendaknya berdampak kepada penguatan bangsa sebetulnya. Nah, itu dia.
Itu sasaran terakhir loh itu. Iya, Ya. betul, ya. Nanti orang Jawa akan merasakan, mungkin bukan dalam kehidupan kita, tapi anak kita akan merasakan. Ya, seperti itu. Oke. Ya, cukup Cukup itu ya? saja Pak. Ya, Oke. semoga lancar untuk acara di pagi hari. Matur sembah nun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Persahabatan. Ketika pada zaman itu Majapahit melakukan politik Mitra Kasatata, mereka merangkul, menetapkan persahabatan dengan negara-negara atau dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Tetapi saya berkeyakinan itu umat yang ada di sini. Sudah banyak sekali umat, mungkin beda dengan zaman Majapahit. Sekarang kita ada di Indonesia dengan 6 agama yang diakui. Pak Sekjam sudah menyampaikan kerukunan itu hal yang sangat penting. Kalau kita sudah rukun di desa masing-masing desa sudah rukun, maka kerukunan di negara ini sudah. Itulah kawan, liputan kami media Mbak Kampeng melaporkan. Kecamatan Rahayu, Rahayu, Rahayu.